Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Aang, selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok G hari ini akan mempresentasikan company profile PT Bluebird Terbuka. PT Bluebird adalah salah satu perusahaan transportasi terbesar di Indonesia yang pastinya sudah sangat akrab dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, di grup G terdapat 7 anggota. Yang pertama ada Mimi, yang kedua ada Areta, yang ketiga ada Atalia, yang keempat ada Raffi, yaitu saya, yang kelima ada Novia, yang keenam ada Rahma, yang ketujuh ada Salwatul. Baik, dalam presentasi hari ini kami akan membahas beberapa poin utama, yaitu latar belakang perusahaan, profil Dewan Komisaris dan Direksi, komposisi pemegang saham, serta laporan-laporan keuangan perusahaan. Pada bagian awal ini, saya akan membawakan materi tentang latar belakang perusahaan. Baik, tentang PT Bluebird Terbuka. PT Bluebird Terbuka berdiri sejak tahun 1972 dan dikenal sebagai pelopor industri taksi di Indonesia. Bluebird memperkenalkan inovasi penting seperti penggunaan argometer, taksi ber-AC, dan sistem komunikasi radio terpusat. Saat ini, Bluebird tidak hanya mengoperasikan taksi reguler dengan merek Bluebird, tetapi juga taksi eksekutif Silverbird, tetap dan layanan sewa mobil dan limosin melalui Golden Bird, bis pariwisata Big Bird, hingga layanan shuttle City Trans dan Bluebird Kirim untuk logistik. Dengan kualitas dan inovasi berkelanjutan, Bluebird kini beroperasi di lebih dari 18 kota di seluruh Indonesia. Selanjutnya, untuk menjelaskan penjelasan lebih detail mengenai profil Dewan Komisaris akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Kemudian untuk yang kedua ada profil Dewan Komisaris dengan Presiden Komisaris yaitu Bapak Bayu Priawan, kemudian ada Wakil Komisaris Ibu Noni Sri Ayati, Komisaris yaitu ada Ibu Sri Adriani Lestari, dan Komisaris selanjutnya ada Bapak Krisna Priawan, ada juga Komisaris yaitu Bapak Gunawan Surjo, dan ada Komisaris Independen Bapak Rinaldi Firmansyah, kemudian Komisaris Independen selanjutnya ada Bapak Budi Sriadi. Kemudian ada komisaris independen selanjutnya yaitu Bapak Setio Wasisto dengan komisaris independen terakhir yaitu Ibu Alamanda Santika. Kemudian untuk pembahasan yang ketiga ada profil Dewan Komisaris. Untuk profil Dewan Direksi ini ada Direktur Utama yaitu Bapak Adrianto Joko Sutono, kemudian ada Wakil Direktur Utama yaitu Bapak Sigit Priawan, kemudian ada Direktur yaitu Ibu Irawati Salim. Kemudian untuk komposisi pemegang saham akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya komposisi pemegang saham. 74,8% dipegang oleh controlling shareholders, yaitu PT Pusaka Citra Joko Sutono 8,4%, Purnomo Prawiro 12,1%, Resna Priawan Joko Sutono 6,2%, Sigit Priawan Joko Sutono 6,1%, Indra Priawan Joko Sutono 5,9%, Adrianto Noni Sri Ayati Purnomo 4,8%, Sri Andriani Lestari 2,5%, Bayu Priawan Joko Sutono 0,3%, PT Chandra Investama 1,6%, PT Purnomo Investama 1,6%, Joko Sutono 5,3%, lalu 25,2% dipegang oleh masyarakat. Maka selanjutnya akan Baik, selanjutnya adalah terkait laporan keuangan dari PT Bluebird Terbuka. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan. Berdasarkan transaksi yang dilakukan oleh PT Bluebird Terbuka, maka didapatkan laporan posisi keuangan tahun 2024 yang disajikan dalam jutaan rupiah sebagai berikut. Yang pertama adalah total aset lancar sebesar 687.516, total aset tidak lancar 2.716.091, dan total aset keseluruhan adalah 3.403.607. Selanjutnya, baik, untuk laporan posisi keuangan bagian liabilitas dan ekuitas. Ini adalah ada liabilitas jangka pendek sebesar 444.034, liabilitas jangka panjang sebesar 262.070, total liabilitas sebesar 706.104, kemudian total ekuitas sebesar 2.697.503, sehingga pada akhirnya total pasifa adalah sebesar 3.403.607. Berdasarkan total aset dan total pasifa, maka laporan posisi keuangan PT Bluebird Terbuka seimbang. Selanjutnya untuk laporan laba rugi akan dijelaskan oleh teman saya.
laporan laba rugi PT Bluebird pada tahun 2024. Oke, pendapatan neto naik pada 1,19 triliun dari 918 miliar pada tahun 2023. Beban memang ikut meningkat, tapi perusahaan masih mampu mencatat laba bruto sebanyak 328 miliar. Lebih tinggi dibanding 231 miliar pada tahun 2023. Dan yang paling menarik, perusahaan berhasil membalikan posisi dari rugi usaha yang awalnya 42 miliar di 2023 menjadi laba 13 miliar di 2024. Ditambah, pendapatan lain-lain laba sebelum pajak tercatat 221 miliar, naik sekitar 45%. Setelah pajak, perusahaan membukukan laba bersih sebanyak 203 miliar dengan laba komprehensif mencapai 206 miliar, naik signifikan dari tahun sebelumnya. Jadi, PT Bluebird Tbk berhasil pulih dan mencatat kinerja keuangan yang lebih sehat dengan pertumbuhan pendapatan, efisiensi biaya, serta peningkatan laba yang signifikan. Dan selanjutnya adalah laporan perubahan ekuitas. Nah, pada akhir 2023, total ekuitas perusahaan tercatat 2,718 triliun. Sebanyak 2024 terjadi beberapa perubahan penting, di mana ada perusahaan membagikan dividen kas sebanyak 227 miliar yang mengurangi ekuitas, kemudian membekukan laba bersih sebanyak 203 miliar, serta penghasilan komprehensif lain 3,4 miliar yang menambah ekuitas. Sehingga pada 31 Desember 2024, total ekuitas menjadi 2.697 triliun, sedikit menurun dibanding tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan meskipun laba meningkat, pembagian dividen dalam jumlah besar membuat total ekuitas turun tipis, namun posisi keuangan perusahaan tetap kuat. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang laporan arus kas dari PT Bluebird Terbuka. Pertama, laporan arus kas biasanya dibagi menjadi 3 aktivitas utama. Yang pertama yaitu arus kas dari aktivitas operasi. Bagian ini menunjukkan kas masuk dan keluar dari kegiatan utama perusahaan. Pada PT Bluebird ini, PT Bluebird menerima sebesar 1,2 triliun dari pelanggan, dan setelah dikurangi semua pembayaran, perusahaan masih punya kas bersih dari operasi sebesar 190,66 miliar. Maka dari itu artinya bisnis inti perusahaan masih sehat dan menghasilkan kas. Yang kedua yaitu arus kas dari aktivitas investasi. Bagian ini mencatat kas yang digunakan atau diperoleh dari investasi, misalnya penerimaan dividen, penjualan aset, atau pembelian aset baru. Pada 2024, Bluebird menerima dividen sebesar 151 miliar, penurunan piutang sebesar 136 miliar, dan penjualan aset sebesar 67 miliar. Tetapi perusahaan juga mengeluarkan 286 miliar untuk membeli aset tetap. Sehingga kas bersih dari aktivitas investasi adalah sebesar 68,29 miliar. Yang terakhir yaitu arus kas dari aktivitas pendanaan. Bagian ini terkait dengan pinjaman dan pembayaran utang serta pembagian dividen. Pada tahun 2024, Bluebird menerima pinjaman bank sebesar 187 miliar, tetapi juga membayar dividen sebesar 227 miliar, juga membayar utang sebesar 61 miliar, dan juga bunga sebesar 11 miliar. Hasil akhirnya, kas bersih yang keluar dari aktivitas pendanaan adalah 112,85 miliar. Setelah menjumlahkan ketiga aktivitas tadi, Bluebird mengalami kenaikan kas bersih sebesar 146 miliar. Dengan saldo awal 177 miliar, maka kas di akhir tahun 2024 menjadi 323,98 miliar. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari company profile PT Bluebird ialah PT Bluebird Terbuka merupakan sebuah grup perusahaan transportasi yang telah berdiri sejak tahun 1972 dan dikenal sebagai pelopor inovasi dan layanan taksi di Indonesia. Dengan adanya dukungan manajemen yang solid, kepemilikan saham yang kuat baik dari keluarga pendiri maupun investor publik, beragam jenis layanan transportasi yang diberikan, Bluebird mampu mempertahankan reputasinya sebagai penyedia layanan transportasi yang terpercaya. Melihat dari laporan keuangan yang menunjukkan bahwa posisi perusahaan stabil dan mampu menghasilkan laba, maka Bluebird Terbuka dapat dikatakan sebagai perusahaan yang sehat dan mampu bertahan sekaligus berkembang di era persaingan industri transportasi Indonesia. Sekian dari Guge, bila ada kurang dan lebihnya, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.